Kakak, aku cinta sama kakak. Anak kecil udah cinta-cintaan. Kamu tuh masih TK. Iya, aku serius kakak. Ada-ada aja. Gak boleh. Pokoknya kakak gak boleh pergi. Walah dalah Juliet, balikin ya nak. Kok wes mau boarding, nanti kalau ketinggalan pesawat ciloko. Gak mau, pokoknya gak mau. Juliet, ikut kita aja yuk. Tante sayang banget sama kamu. Mama jangan gitu. Mama kan tahu Rusty udah sebatang kara. Dia cuma punya Juliet. Masa mau kita ambil juga? Juliet, Koko harus ngapain supaya Juliet balikin paspor Koko? Koko harus janji sama aku. Tunggu aku gede. Soalnya aku bakal nikahin Koko. Koko janji. Dadah Koko. Koko Snow, tahun ini Juliet kena berusia 17 tahun loh. Koko apa kabar di sana? Juliet, siap-siap yuk. Kita mau traveling healing Sinting. Bapak wes urus beres semuanya. Kamu tinggal datang ke kedutaan besar buat wawancara visa besok. Wah asik, kita mau jalan-jalan kemana pak? Jepang, Tapi dalam rangka apa pak? Kok tumben-tumbenan amat? sahabat bapak, si Omegiku, anak-anaknya mau nikah. Koko Snow? Iyo, ini undangannya. Gak mungkin. Koko janji. Bohong. Koko Snow mau bohong. Mereka yang begitu aku yang malu ini mah. Wah, Juliet. Kamu tumbuh jadi gadis yang cantik sekali. Tante sampai paling. Makasih tante. Loh, dia kenapa? Apa dia udah masuk ke boneka lagi? Kali kayaknya aku keterlaluan deh sama Koko. Juliet? Loh, itu komiknya terbalik. Dia bacanya gimana? Apa lihat-lihat? Kamu kok galak amat sih? Gak kangen sama Koko emangnya? Enggak. Ya, padahal Koko kangen loh sama kamu. Ternyata Koko kayak gini ya. Aku pikir Koko bakal jadi cowok yang setia. Ingat kok, Koko tuh udah mau nikah. Terus, Masih aja godain aku. Aku nggak nyangka Koko jadi fuckboy di sini. emangnya salah? Aku benci sama Koko. Juliet, Mak Snow, maaf ganggu. Juliet mana ya? Kok om gak lihat ya dari tadi? apa? Bukannya terakhir sama kamu ya, Snow? Kalian ngapain masih di sini? Cepat cari Juliet. Ini di mana? 嘘かわいいお嬢さん一人ですか Sorry, aku nggak bisa bahasa Jepang. 一緒に待って Ih, apaan sih? Jangan pegang-pegang. Hanashite kudasai. Kono hito wa ore no hanojo desu. Koko Snow, aku nggak ngerti dia ngomong apa tapi dia kelihatan keren banget. ごめんごめん Koko, Astaga Juliet, kamu kemana aja? aku nggak tahu. Aku cuma lari terus jadinya nyasar. Ya udah, yang penting kamu nggak apa-apa sekarang. Kayaknya aku harus bilang deh. Kamu kenapa? Aku nggak mau jadi pelakor, Koko. Apa itu? Perebut laki orang. Juliet. Nih, Kenapa malah jadi pamer undangan? Iya, aku tahu Koko udah mau nikah. kamu udah buka. Belum, males. Coba lihat dulu. Nggak mau ah. Koko deket banget. Baca. Iya. Loh, kok ada nama aku di sebelah nama Koko? Karena orang yang mau Koko nikahin itu kamu. Jadi selama ini Koko nungguin aku. Koko, I love you. Pak, Bapak nggak punya foto Mami? Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan Mami sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu,
Hari ini kita latihan membuat puisi dengan teman sebangku kalian. Gimana kalau kita bagi aja tugasnya biar cepat kelar? Kalau gitu beda lah tuh nanti isinya. Buah hati, begitu istimewa. Bahkan kata pertama yang diucapkannya, Ayo ngulik, tidak gentar menghadang terik sang surya di tengah hari. Demi Hello Kitty dan Shaun the Sheep. meskipun hari-hari terasa berat, Dengan kaki mungilnya yang kering kerontang. buah hati yang menjalani hari tanpa adanya beban, hanya dengan makan, tidur, main, dan Ngebor jalan, melintasi samudra dan mengumpulkan ketujuh Dragon Ball menjadi kesehariannya. senyuman dan tawa dari wajah polosnya dengan giginya yang Hitam gelap dan kerasnya perjalanan tidak menggentarkannya untuk terus. menerus dan merengek kepada ibunda untuk melahap. Aspal panas, tetap tangguh bernyali di jalan yang penuh. Odong-odong. Terima kasih. Juliet, lo kalau disuruh milih, punya uang sebanyak 30 juta atau punya bestie sebanyak 30 juta orang? Gampang, 30 juta bestie lah. Hah, kenapa? 30 juta loh, instan loh, langsung. Hah, nih ya, gue tinggal minta 5.000. Dan karena mereka semua bestie gue, mereka bakal kumpulin tuh satu persatu masing-masing orang 5.000 buat kasih ke gue. Lagian juga cuma 5.000 doang. Tapi lo tebak, sekarang duit gue ada berapa? 5.000 dikali 30 juta 150 M weh. Terus, kalau gue mau nyalon nih jadi presiden, gue itu udah punya 30 juta suara secara cuma-cuma. Ya juga ya, udah pasti auto menang weh, pendukung lo banyak begitu. Kalau gue buka usaha seblak, juga pasti laris manis laku keras. Kenapa? Ya iyalah, karena gue udah punya 30 juta pelanggan. Wah, asli, kok lo bisa kepikiran? Belum selesai sampai sana dong. Kalau gue jualin tuh seblak, untung 1.000 aja per bungkus. Dan tinggal suruh 30 juta bestie gue buat beli dagangan gue tiap hari. Bentar. Gila, berarti satu hari cuma 30 miliar. Gue kaya nih bos, senggol dong. Wow, amazing. Hah, sumpah? Kok Serena? Lah kok? Weh, gak nyangka. Kapan lagi coba lihat kau begini? Sambut apa kau? Bacot, Bay. Ini gara-gara si Monica tuh, nah. Kenapa sih, orang bagus kok? Seriusan? Ih, masih gak habis pikir aku. Ini baju baru demi prom night, Kaser. Enggak, baju sumbangan. Loh, kau kena bencana alam apa? Kok sampai dapat sumbangan? Percaya lagi kau. Beli sendirilah. Ya kali sumbangan. Ya selalu lah, Ba. Nanya aja kita ini. Oh iya, mau foto duluan aja gak sih? Mumpung masih rapi nih ya. Oh iya, kita juga harus mengabadikan momen langkah Serena ini, weh. Kapan lagi kita lihat dia kayak gini? Oh iya, benar juga. Ayolah. Kaki, kau tuh baju udah keren. Jadi coba gayamu tuh yang betul bah juga. Beh, ngaca kau. Perlu aku bawakan kaca 10 meter? Sembarangan. Orang gaya aku aja anggun dan penuh keestetikan begini. Ah, mau apa kau? Udah lah, gak usah sok komen. Gayamu aja kayak foto grup futsal begitu. Mohon untuk teman-teman sekalian agar tenang sebelum kamera ini saya buang. Kan mana tuh nak sudah sampai kau sih? Makanya diamlah sudah kalian. Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat Pan AM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955. Membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang. Dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah, jatuh gitu? Atau mungkin mesin error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Ada. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Hah? Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan, sang petugas bandara, menjawab, kalian berada di Bandara Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami Pan AM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang. Dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar
kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh, Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, "Apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992?" terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah, mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu. Buset, IFP Alexa tembus sampai 3,3 M, woy. Hah, serius? Kentut tiduran doang? Kentut di bulan, Tifa? Ya maaf, kuping gue ketukar sama cantolan kuali ma gue soalnya. Tapi ngapain, woy? Kentut sampai di bulan, jauh aja, biar nggak bau ya. Ih, Tifa, you kok jarak banget sih? Jadi cewek itu harus kayak Mimi yang anggunli dan bertutur kata sopan, you know? Apa lu jadi boleh nyasar dah? Lagian wajar lah kentut, kita kan manusia. Oh iya, gue lupa. Lo tuh siluman ubur-ubur ya, yang kalau kentut tuh keluarnya tinta. Tinta satu malam. Cinta, gue sepak juga tuh pala. Sorry ya, tapi muka-muka kayak kalian tuh nggak pantas. Sok-sokan mau jadi seleb talk. Mimi yakin pasti pada langsung swipe. Soalnya mereka semua itu mau muka-mukanya kayak Mimi, yang natural di depan kamera. Udah pernah ditipu kamera belum lu? Sabar, Tifa, sabar. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok bikin tren TikTok? Mimi coba ah. Kancut liburan. Hashtag Mimi tercantik, hashtag pasti FYP. Now lihat deh, Mimi udah posting loh. Kamu gak mau apa jadi cowok pertama yang nge-like video Mimi sebelum jutaan cowok lainnya? Gua nggak mau menodai mata gua. Ih, Mimi sebel. Guys, lihat, Jala punya kotak pensil canggih nih. Kalian kalau ke sekolah bawa kotak pensil nggak? Cia juga punya kotak pensil canggih gambar Kuromi. Kayaknya kotak pensil aku yang paling canggih. Lihat tuh, tombolnya banyak banget. Paling lengkap ini. Axel, kotak pensil kamu mana? Hah? Smiggle. Kotak pensil Celo kalau mau dibuka harus masukin password dulu guys. Passwordnya ada di bawah kotak pensilnya. Kotak pensil Celo banyak amal rahasianya loh guys. Tuh lihat. Kotak pensil Cia kalau mau dibuka juga harus pakai password nih guys. Kita putar aja sesuai dengan angkanya terus geser tombolnya. Di sini ada tombol untuk serutan, buat taruh barang random, penghapus, dan tombol yang bisa mempermudah kita untuk ngambil pensil atau pulpen guys. Ada kalendernya juga loh guys. Kalian tinggal atur aja. Kalau kotak pensil aku tombol kiri untuk serutan, yang kanan untuk gunting, tombol sebelah sini untuk penghapus, dan ada selotipnya juga loh guys. Hampir lupa ada penggaris juga. Kotak pensil aku nggak perlu dibuka, bisa pecet ini untuk ngambil barang di dalamnya. Tombol ini untuk kalkulator kalau kalian lagi mager ngitung guys. Tombol di atas untuk serutan, yang bawah untuk penghapus, dan bagian belakangnya kayak gini. Jadi gimana guys? Kotak pensil siapa? Yang paling canggih. Komen. Waktuku kecil aku gak tahu yang mengilmungi Ku sentil-sentil kukira pensil gak taunya pensil Waktuku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol Ku senggol-senggol kukira botol gak taunya botol Tembak, Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat. Kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan.